Perkenalkan, nama saya Indra Zulfa Putri Hedian, nomor absen 14 dari kelas 75 SMP Negeri 2 Rembang. Kali ini saya ingin menceritakan cerita fantasi tentang batu menangis. Dahulu di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Janda itu bernama Mak Dasah dan anak gadisnya bernama Jelita. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil sederhana. Rumah itu adalah peninggalan suami Mak Dasah yang meninggal dunia sejak Jelita umur 1 tahun. Ia disebut Jelita karena memang wajahnya cantik sekali. Jelita menjadi anak kesayangan ibunya. Demi cinta kasihnya pada sang anak, Mak Dasah walau sudah agak tua tapi rela bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan Mak Dasah mencari kayu bakar di hutan, kemudian dijual ke perkampungan. Jelita tak mau membantu ibunya. Gadis itu memang amat malas. Tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan. Tanpa memedulikan keadaan ibunya yang miskin, setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, Jelita meminta dibelikan baju oleh ibunya. Mereka akan berjalan ke pasar yang letaknya cukup jauh. Anak gadis itu berjalan, melenggang dengan memakai pakaian yang bagus. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandang mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandangi wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakangnya, anak gadis itu sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya, di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" "Bukan," kata Jelita dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku." Betapa kecewa hati sang ibu mendengar jawaban anak itu. Namun, hal itu ditahan juga. Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanannya. Tak seberapa jauh,
Mereka mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik dan manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" Bukan, bukan, jawab gadis itu dengan mendoangkan kepalanya. "Ia adalah budakku." Begitulah 3 kali ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Sakit hati sang ibu tak bisa ditahan lagi. Ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, anakku sudah sangat keterlaluan. Hukumlah ia sesuai dengan kedurhakaannya." Doa ibu yang teraniaya ini dikabulkan seketika tubuh jelita berubah menjadi batu. Ia menyesal dan menangis, minta ampun pada ibunya. Tapi sudah terlambat, ia sudah menjadi batu. Sekarang batu itu dikenal dengan sebutan batu menangis. Demikianlah cerita berbentuk legenda ini yang oleh masyarakat setempat dipercayai bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi. Barang siapa yang mendurhakakan ibu kandung yang telah melahirkannya dan membesarkannya, pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.